Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Faslun fi ahkamin nafisatin. Fasal menjelaskan tentang hukum-hukum yang berharga. Tata'allaku bil qiraati fi sholati, yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran di dalam sholat. Jadi hukum penting nih, bacaan Al-Quran yang berkaitan di dalam sholat. Ubaligu fi ikhtisariha, yang mana saya sangat sangat betul-betul membuatnya dengan ringkas. Fa innaha masyhuratun fi kutubil fikih, karena permasalahan ini, hukum-hukum ini itu sangat masyhur di dalam kitab fikih. Minha, di antara permasalahan tersebut atau di antara hukum-hukum tersebut, annahu, bahwasanya tajibul qiraatu, wajib membaca Al-Quran fi sholati, di dalam salat, al-mafrudati, yang mafrudah, salat yang wajib, salat fard, bi ijma'il ulama, dengan ijma' para ulama. Summa qala Malikun wa Syafi'i wa Ahmad, kemudian berkata Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, wa jamahirul ulama, dan mayoritas ulama, tata'ayyanu qira'atul fatihati fi kulli raka'ah, itu harus membaca. Jadi baca Al-Qur'annya itu ditentukan adalah membaca Al-Fatihah fi kulli raka'atin, di dalam setiap rakaat. Paham? Jadi sholat maghrib berapa rakaat? 3. Setiap dari rakaat itu wajib harus membaca Al-Fatihah. Menurut mazhab ini tadi 3 ini, diantaranya mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i, setiap rakaat harus membaca Al-Fatihah dengan sebenarnya, memperhatikan hukumnya, memperhatikan tertibnya, memperhatikan makharijul hurufnya. Oke. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Abu Hanifah, wa jama'atun, dan sekelompok lain, la tata'ayyanu al-Fatihatu abadan. Jadi kalau menurut Abu Hanifah tidak dikhususkan membaca Al-Fatihah selamanya. Qala, dia juga berkata, wala tajibu qira'atul Fatihati fi raka'atil akhiratain, tidak wajib membaca Al-Fatihah di rakaat kedua terakhir. Itu menurut pendapat Abu Hanifah. Wassawabu, dan yang benar al-awwal, adalah pendapat yang pertama. Kenapa ya? Karena Nawawi mazhabnya Syafi'i. Jadi beliau menilai pendapat Imam Syafi'i apa? Yang mengatakan atau yang mewajibkan membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaat. Faqad tadhaharat 'alaiha al-adillatu minas sunnati, dan hal ini telah nampak 'alaiha, akan permasalahan al-adillatu, akan dalil-dalil minas sunnati, dari hadis. Jadi kata Imam Nawawi, dalil-dalilnya jelas. Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap rakaat harus membaca Al-Fatihah, dalilnya jelas, kata Nawawi. Wa yakfi min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsis sahih, dan cukup, yakfi cukup, min dzalika, akan hal itu, sabda Rasulullah di dalam hadis sahih, la tujzi'u salatun, tidak sah salat, la yuqra'u fiha, yang tidak dibaca, fiha, di dalam salat, bi ummil kitab, dengan Al-Fatihah. Jadi enggak sah kalau seseorang salatnya kagak baca Al-Fatihah. Itu dalilnya ini dalil mazhab Syafi'i.
Wa ajma'u, dan telah menukil ijma' ala istihbabi qira'ati surati ba'dal Fatihah, untuk anjuran membaca surat ba'dal Fatihah setelah Al-Fatihah. Fi raq'atai subhi, di dalam dua rakaat salat subuh. Jadi setelah Al-Fatihah subuh berapa rakaat? 2. Jadi setiap selesai baca Al-Fatihah, sunnah untuk baca surat. Wa awwalataini min baqis sholawati, dan 2 rakaat dari sisa sholat yang lain. Jadi kalau zuhur, asar baca suratnya di 1-2. Maghrib, isya juga sama, baca suratnya setelah setelah Al-Fatihah di rakaat kedua. Di rakaat 1 dan kedua. Kalau subuh dua-duanya. Adapun Fatihah wajib didatangin di dalam setiap sholat, mau zuhur, mau asar, semuanya di dalam masing-masing rakaat sholat 5 waktu. Paham itu? Waqtalafu fi istihbabiha fi salasati war-rabi'ah, dan berbeda pendapat di dalam anjuran atau dalam kesunahan di rakaat ketiga dan 4. Wali Syafi'i fiha qaulani, dan di dalam pendapat Imam Syafi'i atau menurut Imam Syafi'i di dalam permasalahan ini qaulani, ada 2 pendapat. Al-jadidu annaha tustahab. Pendapat yang pertama, al-jadid adalah mazhab jadid Syafi'i. Annaha tustahab, itu dianjurkan. Wal qadim, dan mazhab qadim asy-Syafi'i, annaha la tustahab, itu tidak dianjurkan. Nah ini diantara pendapat. Jadi mazhab qadim Imam Syafi'i dibangun ketika beliau di Irak. Kemudian mazhab jadid ketika beliau dibangun ketika beliau berada di Mesir. Nah ini diantara permasalahan mazhab qadim yang kita pakai. Jadi diantara permasalahan dari beberapa permasalahan yang kita pakai di dalam mazhab qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Terus qala ashabuna, telah berkata para ulama mazhab Syafi'i, idza qulna, kalau seandainya kita katakan innaha la tustahab, bahwasanya membaca surat setelah Al-Fatihah itu tustahab, dianjurkan atau disunnahkan. Fala khilafa, maka tidak ada perbedaan pendapat, annahu yustahabbu, bahwasanya dianjurkan juga, ayyakuna aqalla, untuk membaca yang aqall, lebih pendek, minal qiraati, dari bacaan fil ulayaini, di dalam 2 rakaat yang pertama. Jadi kalau seandainya tadi kan perbedaan pendapat nih, paham nih? Perhatikan, berbeda pendapat di dalam apakah di dalam rakaat ketiga dan keempat sholat itu masih baca surat atau enggak. Ada yang mengatakan baca, ada yang mengatakan tidak.
Kalau seandainya kita katakan bahwa sunnah, tadi kan kita sudah jelaskan bahwa yang dianjurkan adalah tidak membaca di dalam ketiga dan empat, baca surat di dalam 3 dan 4. Itu yang menurut mazhab Qadim. Nah, kalau seandainya kita katakan, ini perumpamaan, kalau seandainya kita katakan bahwa membaca surat itu juga harus dibaca atau dianjurkan begitu, dianjurkan untuk dibaca di rakaat ketiga dan keempat misalkan. Maka apa? Tidak ada maka dengan demikian tidak ada perbedaan pendapat bahwa anjuran membaca surat tersebut tentunya harus lebih pendek dari yang kedua itu. Paham itu? Jadi kalau seandainya kan afdolnya apa? Rakaat pertama itu suratnya lebih panjang daripada rakaat kedua. Kalau seandainya rakaat ketiga tadi mengatakan dianjurkan juga membaca surat, tentu harus lebih pendek daripada rakaat kedua. Begitu juga seterusnya. Paham itu? Qalu, mereka mengatakan wa takunul qiraatu, maka dengan demikian bacaan surat fisalisati warrabi'ati minhu sawa. Wahal tutawwalu, dan apakah dipanjangkan al-ula ala saniyah, yang pertama dibandingkan yang kedua, apakah suratnya dipanjangkan yang pertama dibandingkan yang kedua? Fiha wajhani, dalam permasalahan ini ada 2 pendapat. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa yang pertama harus lebih panjang daripada yang kedua. Ini pendapat yang sahih, akan kita jelaskan. Wa asahuhuma inda jumhuri ashabina annaha la tutawwal, dan pendapat sahih juga menurut mayoritas ulama Syafi'i annaha la tutawwal, bahwasanya tidak dipanjangkan. Wasani, dan yang pendapat yang kedua, wahwa sahih, dan itu adalah pendapat yang sahih indal muhaqqiqina, menurut ulama muhaqqiqin, annaha tutawwal, bahwasanya rakaat kedua atau rakaat pertama itu tutawwal, lebih panjang. Ya intinya boleh, mau rakaat kedua lebih panjang daripada yang pertama boleh, mau yang pertama lebih panjang daripada yang kedua boleh. Mending daripada kagak sama sekali baca surat. Wa huwal mukhtaru lil hadis sahih, yang mana ini adalah pendapat yang terpilih berdasarkan hadis sahih, anna Rasulullah kana yutawwilu, bahwasanya Rasulullah yutawwilu itu memanjangkan fil ula, di rakaat pertama, ma la yutawwilu fis saniyah, apa yang tidak beliau panjangkan di rakaat yang kedua. Wa faidatuhu, dan faidah dari ini memanjangkan yang pertama apa? An yudrikal mutaakhiru ar-rakaatal ula, untuk mendapatkan orang yang terlambat akan rakaat pertama. Jadi biar kebagian rakaat pertama, makanya rakaat pertama dipanjangin suratnya, biar mereka yang terlambat kebagian rakaat pertama. Paham itu? Wallahu a'lam.